Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu, syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dalam rangka diseminasi budaya positif. Jadi budaya positif itu perlu kita budayakan di sekolah kita tercinta ini. Kenapa? Ya, sekarang ini banyak sekali pengaruh-pengaruh negatif dari luar. Ya, sehingga budaya-budaya positif yang dulu sekarang sudah mulai terkikis. Kenapa terkikis? Ya karena kita sendiri, karena kita terlalu sayangnya kepada anak, sehingga kita melupakan budaya-budaya positif yang sudah dilakukan orang tua kita dulu. Contohnya apa? Contohnya seperti pada saat anak-anak jalan, ya ada orang tua mestinya membungkuk, permisi, ya. Sekarang enggak, bahkan lari di depannya. Kalau perlu malah ditabrak. Wah, ini itu budaya yang kurang bagus. Kemudian sekarang pengaruh HP yang luar biasa. Anak-anak itu kalau sudah main game itu sudah lupa. Le, mandi, enggak dengar. Le, mandi, enggak dengar. 3 kali enggak dengar, teblek. Mandi, baru dengar. Kenapa? Karena itu budaya-budaya kita terkikis oleh kemajuan zaman. Jadi budaya positif perlu kita budayakan kembali. Banyak hal-hal positif yang kemarin, ya, yang dulu, yang Bapak Ibu jenengan semua rasakan pada zaman dulu, sekarang sudah tidak ada lagi. Ya, tidak ada lagi. Kalau dulu sama orang tua itu pakai basa kromo, ya kan? Sekarang nggak ada. Pakainya pakai apa? Bahasa Indonesia. Ditanya basa kromo, nggak tahu anak-anak. Ya, lumayan katanya bahasa Indonesia. Kadang loko, kadang miso, kadang kata-kata yang membuli. Ini yang sangat berbahaya sekali, Ibu. Jadi saya di sini mengangkat diseminasi tentang budaya positif. Nanti kita sharinglah budaya apa tuh yang sudah hilang, apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai pendidik, apa yang harus kita lakukan untuk ini meningkatkan budaya positif. Nah, jadi itu budaya positif itu meliputi apa saja? Yang pertama adalah disiplin positif. Disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal. Nanti kita bahas apa itu. Kemudian teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi. Apa itu? Nanti kita bahas semua. Terus selanjutnya keyakinan kelas. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Selanjutnya restitusi 5 posisi kontrol. Kemudian restitusi segitiga restitusi. Apa itu, Pak? Saya itu tidak tahu, Pak, itu restitusi. Tapi nanti setelah dijelaskan, Bapak Ibu akan tahu, oh seperti ini tuh. Ya. Jadi itu selanjutnya apa makna disiplin? Disiplin itu apa loh? Disiplin itu apa sebenarnya? Jadi disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Jadi disiplin itu berasal dari kita sendiri sebenarnya. Misalnya datang jam 8 misalnya. Kita datang jam 8. Ternyata di aturan itu jam 7. Oh, berarti saya kurang disiplin. Makanya saya ya enggak harus langsung jam 7 deh. Enggak.
tarik 5 menit, seret, satu hari 5 menit, akhirnya terkikis sampai kita mendapatkan kata disiplin. Berarti di bawah garis ini. Tidak boleh melewati ini. Berarti kalau kita melewati garis, berarti kita tidak disiplin. Ya. Jadi putra putri, Bapak Ibu, kalau di jam 7 lewat di atas jam 7 berarti tidak disiplin, kan gitu. Nah, itu aturan sudah seret, lewat tidak disiplin, kurang berarti sudah masuk disiplin. Selanjutnya, disiplin itu mempunyai tujuan tertentu. Tujuannya apa? Nanti kalau sudah dewasa, sudah menjadi anggota masyarakat, maka anak-anak itu akan melaksanakan kegiatannya sesuai dengan waktunya. Nah, itu untuk disiplin. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan. Ada istilah kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Kalau dulu Bapak Ibu kita dengar penghayatan pengamalan Pancasila P4, ya, PMP. Ada enggak sekarang pelajaran PMP? Pendidikan Moral Pancasila. Ada enggak? Enggak ada. Sudah dihilangkan itu. Ya, sudah dihilangkan. Akibatnya apa? Anak kita luar biasa. Orang tuanya terlalu sayang, nanti dimarahi guru, gurunya dilaporkan. Ya kan? Dipecat, gurunya dilaporkan. Nah, akhirnya apa? Guru itu tidak berani apa-apa. Ya, tidak berani. Kalau zaman saya dulu, zamannya Bui, zamannya jenengan semua, kalau dimarahi guru, pulang, siapkan ini pemukul. Ayo Mbak Apakno, kok sampai diseneni gurumu? Kenapa? Malah dicambuk. Kalau sekarang enggak, dijewer, guru masuk penjara. Ya, ini yang sangat berbahaya, sangat meresahkan kita. Makanya kadang saya itu sebagai guru minta izin, boleh enggak anaknya saya marahin? Boleh Pak, monggo. Nah, itu saya senang itu. Ya, bukan istilahnya marah tanpa alasan, kan enggak mungkin. Berarti marah itu karena kita itu sayang kepada mereka untuk mendidik menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, itu ya. Selanjutnya, profil pelajar Pancasila itu apa saja toh? Beriman dan bertakwa. Kita mencoba itu ya. Apa itu? Kita laksanakan sholat duha, kita laksanakan hafalan, insya Allah mudah-mudahan sampai 1 juz. Keluar dari kelas 6 sudah hafal 1 juz. Kemudian selanjutnya adalah mandiri. Anak-anak itu bisa ya mandi sendiri, setrika sendiri, cuci baju sendiri. Saya dulu SD itu sudah cuci baju sendiri. Kalau sekarang kan ya itu saya bilang tadi, karena sayangnya kepada anak, wis tole. Kalau ndang turuse, ben ibuke yang nyuci. Itu karena sayang kita kepada anak itu, wis tole ben pakai mesin cuci. Sebenarnya bagus juga, meringankan. Tapi anak-anak enggak tahu. Oh, ternyata ini toh sengsaranya mencuci baju itu begini gitu. Ya kan? Jadi anak-anak enggak tahu kesusahan orang tua itu enggak tahu. Dan nanti itu akan berimbas kepada kita semua kalau kita sudah tua. Lah ibu lo ramen popo. Wong aku dhisik ya ora tau ngene, ora tau ngene. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian bernalar kritis. Anak-anak itu sekarang jarang yang pintar bicara, jarang. Paling diam. Sudah paham, Nak? Sudah, Bu. Kalau ditanya, tahu enggak itu jawabannya? Tidak tahu. Nah, ini yang bahaya. Kenapa? Anak-anak sekarang itu jarang yang membaca buku. Apa yang dimainkan? Game.
Wong nek game kuwi meneng ae tapi meneng. Jadi tidak ada dia punya dasar untuk berbicara karena dia tidak punya materi. Makanya ibu bapak ibu sekarang kalau bisa anaknya ditarget seminggu awakmu kudu menyelesaikan 1 buku. Ya, iki lho wacanan sampai selesai. Sesuk kene, Kalau bisa itu cerita yang mengandung nilai-nilai moral. Misalnya cerita tentang orang sukses, cerita tentang nabi-nabi. Kalau saya disuruh menceritakan 25 nabi, saya hafal dan saya tahu alurnya. Para wali saya bisa menceritakan itu. Kenapa? Karena pernah saya baca, direkam waktu kecil. Nah, sekarang sudah berapa tahun itu? Sekitar hampir 20 tahun masih bisa, karena direkam. Nanti kalau sudah besar, sudah dewasa, nah, baru keluar rekaman itu, punya bahan untuk berbicara. Kalau anak-anak sekarang enggak, HP, kayak perang dewean. Dia itu perang, luar biasa HP itu. Ya, kemudian gotong royong. Anak-anak sekarang sangat terkikis gotong royongnya. Apa contohnya? Melihat bapak ibu guru nyapu, itu diam, santai, duduk-duduk. Kalau saya dulu enggak. Saya ya zaman jenengan itu enggak. Lihat bapak ibu guru nyapu ya siap-siap. Mbok cari muka, pokoknya siap-siap. Iya betul. Itu cari nilai dan sebagainya, pokoknya siap-siap. Kalau dulu itu. Jadi jangan sampai guru saya menderita. Seperti itu. Contoh lagi sekarang apa? Kalau libur anak-anak itu jawabnya apa? Hore. Libur itu hore. Bayangkan betapa. Kalau saya dulu itu kalau libur malah susah. Kenapa? Tidak bisa jajan. Ya kan? Nek libur sama ibu saya itu gak disangoni. Wong libur kok, gak usah sangoni. Ya disuruh makan. Tapi kalau kita masuk kan disangoni. Nah itu. Jadi kalau libur itu saya malah susah dulu. Kalau sekarang kan enggak, malah senang. Nah itu ya. Kemudian kebinekaan global. Artinya apa? Satu kelas itu kan tidak ada yang sama. Wajahnya sama enggak? Enggak sama. Orang tuanya sama enggak satu kelas? Enggak sama. Latar belakangnya sama enggak? Enggak sama. Nah, ini yang mengakibatkan banyaknya hal-hal negatif. Kenapa? Sering dibully. Misalnya yang kaya membuli yang miskin, yang ganteng membuli yang jelek, yang cantik membuli yang jelek, atau sebaliknya yang jelek membuli yang cantik. Nah, ini perlu kita luruskan. Jangan seperti itu, ya. Jadi satu kelas itu beraneka ragam. Jadi ibu-ibu nanti saya minta tolong di rumah juga dijelaskan ke putra-putrinya bahwa kita tidak boleh membuli teman-teman kita yang ada di sekolah. Sekarang itu anak-anak itu prihatinnya gini. Kalau ada orang lewat, itu. Nah ini wong lewat lo tindo. Iya saja. Sekarang itu. Jadi perlu kita tanamkan itu. Kemudian kreatif itu anak-anak menumbuhkan idenya anak-anak untuk melakukan sesuatu. Kalau dulu, ini dulu nih lo ya. Kenapa? Karena sudah hilang. Dulu itu kalau ada pelajaran, sing penting tak catet. Ada buku caranya ini. Sing penting catet. Sekarang enggak dicatet, Bu. Pokoknya nek GE PR buku ora dibuka. Nah ini nek GE PR bukunya ndak dibuka. Lah ini yang bahaya. Padahal ada PR, tidak ada PR ya tetap belajar. Sekarang enggak. Kalau ndak ada PR enggak dibuka. Kenapa enggak belajar? Apa ora dikei PR karo guruku kok. Loh. Nah, ini nilai-nilai yang tergerus sekarang itu. Selanjutnya beriman, bertakwa. Nah, tadi sudah.
teori motivasi perilaku manusia. Apa tuh itu? Eneng-eneng tuh Pak Prabto. Iya, ini perlu saya sampaikan. Pertama, teori kita itu jelas menghindari ketidaknyamanan, ya kan? Nek eneng sing bahaya, kira-kira kita mau ke sana? Enggak kan? Jadi kita selalu mencari tempat yang nyaman. Kami Bapak Ibu guru, Dewan Guru SDN Pak Dalem berusaha untuk membuat SD ini nyaman ditempati. Jadi kami berusaha. Kalau kami sudah berusaha, ya harus didukung dari Bapak Ibu wali murid. Misalnya ini Bu ya, kayak pajangan ini masih kurang ramai, ya. Jadi nanti perlu akan ditingkatkan lagi biar nyaman anak-anak kita. Nah itu kalau anak sendiri nggak sampai pikirannya. Jadi harus orang tuanya. Maksudnya gimana? Tanggal 9 nanti sekolahan Bapak Ibu akan dinilai. Dan yang menilai itu rata-rata yang dilihat adalah pajangan kelas. Tenan kok. Nek Pak Prapto ning kene kok enek kegiatan terus piye? Kok duwe mesti, Pak? Yo. Duwe. Iya. Ini loh. Ini sebenarnya ndak pakai uang juga ndak apa-apa. Iya kan? Ndak apa-apa, pakai barang-barang bekas, digunting-gunting baru kita makan. Seret. Nggak harus pakai uang. Ya tapi ya memang itu tetap duit atau Pak Laleme dan sebagainya. Nah, itu. Memang iya. Wong nek pengen glowing iki mesti ora gate oke, kan gitu. Iya kan? Iya. Nek ora diragati, nek gak diragati ya busem to Bapak Ibu. Iya kan? Makanya saya harap nanti kalau apa namanya tanggal 9 saya harap kelasnya Bu Dwi ini glowing ya Bu ya. Ya, ngesakno anak-anak ini gak glowing mosok kelas Bu koyo ngene caca. Tempelannya dan sebagainya dan itu tidak harus mahal. Ya. Mbok barang-barang bekas dibuat kreatif. Ini tujuannya kreatif tadi itu. Anak-anak kreatif enggak? Sebenarnya yang dipakai itu adalah barang-barang bekas. Tapi rata-rata sekarang timbang gawe Pak, aluk tak pesen no Shopee. Ya kuwi semarayake. Sehingga apa? Tidak kreatif. Wes tolele sampai dalu-dalu pun gawe apa? Wae tak tembasno. Lah itu sing mematikan kreativitas anak-anak itu seperti itu. Orang tuanya sendiri sebenarnya. Misalnya disuruh gurunya, "Le, buat kerajinan tangan." Ibu tinggal menek-menek klopo le, gak usah. Wes tak tembasno ae nang pasar. Ya, engko lagi kumpul gurune ya seneng tau ngapi. Ya, tidak taunya itu bukan hasil karya anak-anak. Jadi nanti kalau anak-anak keluar ora iso apa-apa. Ya kan? Gak bisa apa-apa. Karena keterampilan yang dikumpulkan itu bukan keterampilannya dia, melainkan beli. Ya kan? Beli rata-rata itu beli. Makanya nanti kalau setelah ini nek iso gawe le, pokoknya itu gawe. Nek gak gawe, gak dadekno sing apik, ora tak sangoni. Wis wedi iki Caca, wong pengapesane sangu. Ya, anak-anak itu. Jadi itu. Kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Apa yang saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, intinya begini, anak-anak berkreasi tentu nilainya bagus dan dapat pengalaman. Anak-anak berkreasi tapi dia beli dapat nilai bagus tapi tidak dapat pengalaman. Nah ini. Kemudian untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti titik-titik. Untuk menghargai diri sendiri,
saya harus seperti apa? Jenengan tahu enggak jawabannya? Tahu enggak? Tahu. Yang tahu jenengan sendiri. Ya kan? Jadi untuk menghargai kita sendiri, kita harus apa? Ya, ben apa kira-kira? Kira-kira apa? Cara kita apa? Ya, ada pepatah Jawa itu kata ajining diri saka lati, ajining raga saka busana. Makanya ya hati-hati dalam berbicara, apalagi di medsos sekarang ini, bicara A yang lain tambahin C, D dan sebagainya, akhirnya jadi masalah. Ya itu motivasi kita. Saya bisa menjadi baik, kira-kira apa ya yang perlu saya lakukan? Dan jenengan sudah tahu jawabannya. Aku kudu ngene loh, aku kudu ngene. Tapi aku mau ngelakoni. Sama saja, ya. Selanjutnya menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya. Jadi rata-rata itu gini. Orang tua sangat sayangnya kepada anak, diseneni gurune des, wes le, pindah ae. Diseneni lho, dipindah anake. Nah, ini yang membuat kemunduran. Ya. Jadi orang tua karena sangat sayangnya wis to le. Oh timbang diseneni karo guru pindah lho. Golek sing tinggi ngono lho. Nah, ini enggak baik untuk anak-anak kita karena sangat dimanja oleh orang tuanya. Ya. Kemudian untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain. Ya, bagaimana caranya? Ya, jenengan sudah tahu. Kalau kita mau dapat imbalan, kita harus kerja. Kalau kita tidak kerja, maka kita tidak akan mendapatkan imbalan. Nah, itu. Saya itu kemarin ditawari guru. Mungkin nanti jenengan di sini ada yang bisa. Dan sudah saya tawarkan ke guru-guru saya. Pak, nek jenengan bisa ini, saya kasih 40 juta sampai 100 juta. Dan itu akan berkelanjutan. Nek iso. Nek gong iso, jangan menerima itu, jenengan akan dituntut itu. Iya. Apa itu kultur jaringan? Ini punya sudah saya tanya. Jadi tanaman toko-toko besar, toko-toko tanaman besar se-Indonesia apabila kita bisa untuk membuat kultur jaringan, maka kita sudah disiapkan uang serius 40 sampai 100 juta. Dan itu akan berlanjut terus. Dan banyak yang dari seluruh dunia akan melirik kita. Mudah kan sebenarnya? Nah piye Pak carane? Yo belajar. Nah itu. Jadi itu ya. Nah kene ora mau imbalan banyak Pak, tapi saya tidak mau kerja. Nah itu beda lagi. Selanjutnya Mas ini tasnya ada di tas saya. Jenengan bawa ke sana aja. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Jenengan pasti tahu. Sing apik iki kudu sing wong piye to? Jenengan tahu enggak kira-kira? Tahu toh? Nek pengen dadi wong apik, aku kudu piye? Jenengan tahu enggak jawabannya itu? Tahu? Enggak tahu? Enggak tahu. Nek pengen dadi wong apik, Mbah, jenengan harus apa? Tahu enggak kira-kira? Aku kudu sholat, Pak. Iya toh? Tahu enggak? Tahu. Kudu piye nek? Aku ora oleh ngendo, Pak. Iya. Iya toh? Tahu toh? Pasti tahu. Aku kudu ngaji, Pak. Aku kudu ngene, Pak. Kudu ngene. Oh, omahku yo kudu resik, Pak. Kok lak dihargai semua itu. Jadi untuk mendapat penghargaan, ya, untuk mendapat penghargaan dari orang lain, jadi kita sudah tahu jawabannya itu sebenarnya. Tinggal kita mau enggak melaksanakan itu. Belum orang lakoni ini. Nah, itu. Dihukum oleh penghargaan. Ya. Penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Iya.
beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Nek dihargai, penghargaan itu loh jangkanya berapa? Ya, jangkanya pendek ya.